Theodor Noldek, dan Studi Al-Quran Barat. Theodor Noldek hidup pada abad ke-19 dan dikenal lewat karyanya yang sangat terkenal, Geschichte des Korans atau Sejarah Al-Quran. Dalam karya ini, Noldek berusaha mengkaji Al-Quran bukan sebagai kitab suci yang turun dari wahyu ilahi, tetapi sebagai teks historis yang mengalami proses pembentukan. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi filologi dan kritik teks yang berkembang pesat di Eropa pada masa itu. Salah satu pandangan utama Noldek adalah terkait asal-usul Al-Quran. Ia menolak keyakinan umat Islam bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Noldek, Al-Quran merupakan hasil refleksi keagamaan Nabi Muhammad yang dipengaruhi oleh tradisi Yahudi dan Nasrani yang telah lebih dahulu berkembang di Jazirah Arab. Ia menilai bahwa interaksi Nabi dengan komunitas ahli kitab turut membentuk isi dan narasi Al-Quran. Noldek juga menyoroti kemiripan kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran dengan cerita dalam kitab-kitab sebelumnya. Ia memandang kemiripan tersebut sebagai indikasi adanya adopsi dan adaptasi, bukan sebagai kelanjutan wahyu. Pandangan ini kemudian menjadi dasar bagi banyak orientalis lain dalam membaca Al-Quran secara komparatif dengan tradisi kitab suci sebelumnya. Selain itu, Noldek sangat terkenal dengan teorinya tentang kronologi Al-Quran. Ia menyusun pembagian surah menjadi periode Makkiyah awal, Makkiyah tengah, Makkiyah akhir, dan Madaniyah. Pembagian ini didasarkan pada gaya bahasa, panjang ayat, tema, serta perkembangan ajaran Islam dari fase dakwah awal hingga fase pembentukan masyarakat Islam. Menurutnya, perubahan gaya bahasa mencerminkan perubahan situasi dan kebutuhan komunitas Muslim saat itu. Dalam pandangan Noldek, susunan mushaf Al-Quran yang ada sekarang tidak mengikuti urutan kronologis pewahyuan. Ia menganggap bahwa susunan tersebut merupakan hasil ijtihad para sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa pembacaan Al-Quran secara kronologis akan lebih membantu memahami perkembangan pemikiran dan misi kenabian Muhammad. Pandangan lain yang juga cukup kontroversial adalah sikap Noldek terhadap proses kodifikasi Al-Quran. Ia mengakui bahwa Al-Quran berhasil dipelihara dengan relatif baik dibandingkan teks-teks kuno lainnya. Namun, ia tetap membuka kemungkinan adanya variasi bacaan dan perbedaan redaksi pada masa awal Islam yang menurutnya menunjukkan adanya proses sejarah yang bersifat manusiawi. Dari sudut pandang umat Islam, teori-teori Noldek tentu menuai banyak kritik. Para ulama dan sarjana Muslim menegaskan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang terjaga keasliannya. Kemiripan Al-Kisah dengan tradisi sebelumnya dipahami bukan sebagai hasil peniruan, melainkan sebagai bukti kesinambungan risalah tauhid yang sama dari para nabi terdahulu. Lebih dari itu, sebagian sarjana Muslim juga menilai bahwa pendekatan Noldek terlalu menekankan aspek sejarah dan linguistik sehingga mengabaikan dimensi spiritual dan transenden Al-Quran. Padahal bagi umat Islam, Al-Quran tidak hanya dipahami sebagai teks, tetapi juga sebagai petunjuk hidup yang memiliki dimensi ilahiyah dan etis. Meski demikian, kajian Noldek tetap memiliki pengaruh besar dalam dunia akademik. Beberapa metodenya seperti analisis bahasa dan periodisasi surah masih sering digunakan dalam studi Al-Quran kontemporer. Meskipun tidak lagi diterima secara mutlak, hal ini menunjukkan bahwa pemikirannya lebih tepat dipahami sebagai bahan dialog ilmiah, bukan sebagai kebenaran final. Sebagai penutup, pandangan Theodor Noldek terhadap Al-Quran mencerminkan karakter orientalisme barat yang memandang Al-Quran sebagai produk sejarah. Bagi umat Islam, kajian ini menjadi tantangan sekaligus pejuang untuk memperkuat studi Al-Quran secara akademik, tanpa melepaskan keyakinan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang terjaga keasliannya sepanjang zaman. Tambahan ini juga menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara Noldek dan umat Islam bukan antara soal data sejarah, tetapi berangkat dari perbedaan paradigma dasar. Noldek memulai kajiannya dari asumsi bahwa wahyu sulit diverifikasi secara ilmiah, sedangkan umat Islam menjadikan wahyu sebagai fondasi utama dalam memahami Al-Quran.
Oleh karena itu, membaca pemikiran Aldeck menuntut sikap kritis dan kesadaran metodologis. Karya yang dapat dimanfaatkan untuk memahami bagaimana Al-Quran dikaji dalam tradisi akademik Barat, sekaligus menjadi bahan refleksi untuk menguatkan pendekatan keilmuan Islam dalam membela otentisitas dan keilahian Al-Quran di tengah diskursus